Saya Kaila Ariani dari kelas 12 IPA 3. Di video ini, saya akan menjelaskan Indonesia dalam panggung dunia. Yang pertama, ada landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri. Politik luar negeri suatu negara ada saat negara tersebut dinyatakan berdaulat. Contoh seperti negara kita Indonesia. Landasan ideal politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila. Karena kelima sila yang terkandung di Pancasila berisi pedoman dasar untuk melaksanakan kegiatan berbangsa dan bernegara. Sedangkan landasan konstitusional Indonesia ialah pembukaan UUD 1945 alinea pertama, yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Tujuan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Agar prinsip bebas aktif dapat diaplikasikan dengan baik, maka pada setiap periode pemerintahan, landasan operasional juga berubah-ubah. Contohnya, 1. Pada masa Orde Baru, landasan operasional yang dianut ialah dari Maklumat Politik Pemerintahan tanggal 1 November 1945, yang intinya ialah mengajak untuk berpolitik damai dan bertetangga dengan baik dengan negara-negara lainnya. Yang kedua, pada masa demokrasi terpimpin, landasan operasional yang dianut ialah UUD 1945 dan juga Manifesto Politik Indonesia yang berisikan tujuan jangka pendek politik luar negeri Indonesia, yakni melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan mempertahankan kepribadian Indonesia. Sedangkan untuk jangka panjang ialah untuk melenyapkan imperialisme di dunia. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, landasan operasional yang dianut ialah ketetapan MPRS nomor 12 tanggal 5 Juli tahun 1966 dan ketetapan MPR nomor 4 tanggal 22 Maret 1973. Keempat, pada masa reformasi, landasan operasional yang dianut ialah ketetapan MPRS nomor 4 tanggal 19 Oktober 1999 yang secara umum menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang mengorientasi kepentingan nasional, mementingkan solidaritas antar negara, dan menolak segala bentuk penjajahan. Selanjutnya, ada politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Yang pertama, lahirnya politik luar negeri yang bebas aktif. Setelah kemerdekaan Indonesia belum memiliki rumusan jelas mengenai politik luar negerinya, namun telah memiliki landasan operasional yang jelas. Secara resmi, Indonesia baru memiliki bentukan politik luar negeri mereka ketika Wakil Presiden Bung Hatta memberikan keterangan kepada BPKNIP mengenai kedudukan politik Indonesia pada bulan September 1948. Dari pernyataannya, digambarkan bahwa Indonesia tidak memihak salah satu blok, dan bercita-cita menciptakan perdamaian dunia, dan fokus mencari pengakuan internasional sebagai sebuah negara. Yang kedua, ada politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Pada masa ini, kekuatan diplomasi Indonesia mulai disegani oleh negara-negara lain. Contohnya, pada tahun 1955 diadakan Konferensi Asia Afrika di Bandung, dan keterlibatan Indonesia dalam membentuk Forum Gerakan Non-Blok. Ketiga, politik luar negeri Indonesia pada demokrasi terpimpin.
Pada masa ini, politik luar negeri Indonesia bersifat high profile yang diwarnai dengan sikap anti-imperialisme dan bersifat kolonialisme. Pada masa ini juga, Indonesia lebih condong ke blok komunis. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya kolaborasi politik Indonesia dengan Cina. Contohnya dengan masuknya PKI dan menjadi partai paling berpengaruh di Indonesia tahun 1964 sampai 1965. Yang keempat, ada politik luar negeri Indonesia pada Orde Baru. Pada masa ini, Soeharto lebih fokus pada pembangunan sektor ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, Soeharto mengambil langkah untuk mendekat kepada pihak Barat melalui forum ASEAN. Jika pada masa sebelumnya Indonesia dan Malaysia memiliki ketegangan, di masa ini Indonesia mulai mengakui Malaysia sebagai suatu negara. Yang kelima, politik luar negeri Indonesia pada masa reformasi. Orientasi politik luar negeri Indonesia di awal reformasi masih sangat dipengaruhi oleh kondisi domestik akibat krisis multidimensi dan transisi pemerintahan yang terjadi. Namun, Presiden Habibie berhasil menarik minat Bank Dunia untuk membantu Indonesia keluar dari masa terpuruknya. Selanjutnya, pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Indonesia lebih banyak meningkatkan ekstensinya di dunia dengan cara banyak melakukan kunjungan antar negara. Sedangkan pada masa pemerintahan SBY berhasil mengubah citra Indonesia dan banyak menarik investor-investor asing untuk menjalin kerjasama di Indonesia.